Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Buat kita yang ikut di ruang Zoom ataupun yang mengikuti melalui YouTube, kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai doa kita hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kembali memberikan waktu kami untuk berjumpa denganmu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk istirahat yang sudah Tuhan berikan pada kami, sehingga Tuhan juga memampukan kami untuk kami bisa menyiapkan diri kami beraktivitas pada hari ini. Tuhan, di tengah berbagai aktivitas kami pada saat ini, kami juga mengingat tentang kehidupan rohani kami. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jasmani yang Engkau hadirkan bagi kami, di dalam pekerjaan, proses pendidikan, atau bahkan juga pelayanan, kiranya semuanya juga menjadi buah yang baik untuk kehidupan rohani kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya iman kami juga semakin hari semakin ditumbuhkan oleh Tuhan. Iman kami semakin hari semakin diproses, semakin lebih kuat untuk kami bisa menghadapi berbagai situasi yang ada di tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami sadar ada begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi. Di saat yang sama, kami juga memohon terus penyertaan-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang terus memperhatikan kehidupan rohani kami. Kami mau menumbuhkan kehidupan rohani kami melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui perenungan-perenungan kami, dan biarlah kami dimampukan untuk terus dan semakin mengerti cara Tuhan mengasihi kami di tengah kehidupan kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga selalu menjaga dan menyertai semua. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah. Kita akan berdoa untuk anggota keluarga kita ya, terutama buat yang ada di bersama-sama dengan kita, di sekitar kita, atau juga yang jauh dari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kiranya Tuhan juga selalu menyertai dan memimpin kami semua, terkhusus ketika kami menghayati hidup kami di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami dan seluruh anggota keluarga kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka semua. Di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kami juga selalu dimampukan untuk menjaga cinta kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga selalu menjaga dan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk pasangan kami, kiranya Tuhan menjaga di tengah-tengah berbagai aktivitas kesibukan yang harus kami kerjakan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang mereka saat ini juga tengah di dalam kesibukan mereka masing-masing, dalam proses-proses mereka, dalam belajar, dalam bekerja, kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka semua. Dan biarlah ya Tuhan, rutinitas kami tidak pernah menghalangi cinta kasih kami kepada setiap anggota keluarga kami, supaya kami sungguh-sungguh dimampukan untuk selalu mengenal setiap anggota keluarga kami. Kami bisa mengenal apa yang mereka saat ini tengah rasakan, dan biarlah itu semua menjadi bagian di tengah kehidupan kami sebagai keluarga. Hari ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mampu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami juga mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, Bapak Ibu bisa membaca di tempat kita masing-masing bersama-sama dengan saya ya. Mari kita membacanya, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, manusia memang adalah pada dasarnya makhluk sosial. Bahkan Alkitab kita sesungguhnya juga memperlihatkannya. Sejak awal, Allah tidak ingin manusia itu seorang diri, sehingga dihadirkannya Hawa, atau perempuan itu di dalam Alkitab kita untuk menemani Adam. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel, setiap pemimpin pasti memiliki, ada peran pendampingnya dalam setiap karya mereka. Di dalam karya kehidupan Abraham misalnya, Tuhan hadirkan Sarah. Ketika Musa merasa tidak mampu menjalankan tugasnya, Harun ada di sisinya. Dan dalam beberapa momen juga kalau kita mau memperhatikan, terkadang terlihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita juga berjuang sendirian. Ya. Misalnya Ayub. Tapi ternyata Allah juga tidak meninggalkannya. Allah tidak meninggalkan Ayub sendirian, dan akan selalu ada yang menemani. Di
Di tengah kehidupan yang sendiri itu ternyata Tuhan yang hadir sendiri untuk menemani para tokoh Alkitab yang menjalani hidupnya sendiri. Dan memang itulah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari pola kehidupan kita. Pola kehidupan yang sudah dibentuk oleh Tuhan, bukan kita itu bukan individu yang sempurna, tetapi juga di saat yang sama kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itulah orang-orang di sekitar kita itu hadir sebagai bentuk anugerah yang sudah Tuhan siapkan di tengah kehidupan kita. Walau seringkali mereka melakukan tindakan yang mungkin bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin kadang mereka juga menjengkelkan, kadang mereka juga membuat kita khawatir, tapi merekalah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita hari ini bicara tentang hal ini? Karena tren belakangan ini ada banyak sekali yang menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, katanya semakin sedikit temannya. Nah, ini benar atau enggak nih ya, Bapak Ibu ya? Semakin tua seseorang, maka juga katanya semakin kecil lingkaran pertemanannya. Nah, apakah benar? Konon katanya benar. Entah karena usia, karena pandemi, daya tahan tubuh, entah karena semakin tua, semakin banyak nggak cocoknya dengan orang lain, sehingga hati dan hidup berelasi lebih banyak diwarnai penilaian pertemanan atas dasar suka atau nggak suka, cocok atau nggak cocok. Kebanyakan orang begitu nggak cocok dengan temannya, memilih untuk meninggalkannya. Kebanyakan orang begitu merasa nggak suka, langsung membangun benteng yang tinggi di tengah relasinya dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 11 merupakan nasihat Paulus. Paulus yang telah menjalani asam garam termasuk pertemanan sejak dia bertobat sampai menjadi pemberita Injil. Maka itu Paulus mau menekankan bahwa teman itu bukan sekadar status, tapi teman itu adalah relasi. Artinya relasi seperti seorang teman itu sesungguhnya bisa dibangun di mana saja. Di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, atau juga dengan siapa saja yang kita kenal. Teman itu bukan status, tapi adalah relasi. Nah, dengan mendalami tema hari ini, yuk kita berteman, kita sedang diajak untuk bisa membangun relasi yang kuat, seperti seorang teman. Paulus berkaca dari pengenalannya terhadap Yesus Kristus, yang menghadirkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di sisi lain, menjadi seorang teman dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil. Paulus berjumpa dengan jemaat di Tesalonika yang lebih sering menempatkan teman hanya sebatas status, tapi tidak memperhatikan tindakan dan perasaan. Teman itu dinilai sebagai sebuah pelengkap kehidupan, penambah status kehidupan. Temannya makin banyak, maka makin dianggap di tengah-tengah komunitas. Dan pada akhirnya ada banyak orang yang berteman bukan atas dasar kasih yang tulus, tetapi atas dasar manfaat. Sekalipun kita juga tahu dan mungkin pernah merasakannya di masa sekarang, bahwa ada orang-orang yang kemudian berteman atas dasar manfaat, tetapi ingatlah bahwa Paulus pernah memberi pesan tentang pertemanan. Dan nasihat itu didasari melalui kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki Minggu Paskah yang pertama. Kita menyaksikan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai, membawa kita pada kemenangan, dan itu semua dilakukannya atas dasar kasih. Dia tidak menganggap kita sebatas status saja, tapi dia membawa kita pada relasi kasih yang jauh lebih dalam. Untuk itu dalam bacaan kita hari ini, Paulus menyatakan tentang menasehati. Dalam bahasa Yunani, saling menasehati disebut juga sebagai parakaleo, yang dalam pendalaman artinya itu bisa disebut memberi nasihat dalam rangka menghibur supaya yang mendengarkannya dikuatkan. Coba sekarang kita memperhatikannya. Apakah selama ini ketika kita menghadirkan diri kita, kita mengatakan bahwa kita adalah seorang teman, lalu ketika kita memberikan nasihat, apakah nasihat yang kita berikan itu sudah sepenuhnya parakaleo, nasihat yang menghibur dan memberi kekuatan? Mungkin bisa jadi nasihat yang kita berikan akhirnya ditangkap
sifatnya menggurui, mengajarkan, dan kemudian diresponsnya justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kapok, nggak mau dengar lagi, atau dengan istilah yang tadi saya katakan, membentengi dirinya. Nasihat yang tadi dimaksudkan sebetulnya adalah nasihat yang bagus, tapi karena tidak memakai prinsip parakaleo ini, sehingga akhirnya merusak relasi. Maka Paulus menghendaki supaya setiap relasi itu bisa berujung pada kesempatan untuk saling membangun, yang dalam bahasa Yunani disebut oikodomeo, yang juga diartikan bersama membangun iman. Kata ini sering digunakan Bapak Ibu sebagai istilah membangun rumah atau bangunan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa oikodomeo itu bukan pekerjaan satu orang, tetapi pekerjaan bersama-sama. Maka itu bersama membangun iman, itu menjadi salah satu bentuk yang paling nyata ketika kita menjalin relasi sebagai seorang teman yang bukan hanya sebatas status, tetapi menggunakan relasi kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Sehingga dengan demikian semakin jelas buat kita bahwa setiap kita ini perlu menjadi seorang teman yang parakaleo, yang menghibur dan dikuatkan, sekaligus juga menjadi seorang teman yang oikodomeo, yang bisa terus bersama-sama membangun iman. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah parakaleo, seorang akan yang lain, dan saling membangunlah oikodomeo, kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan pasti memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa yang pertama untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan. Jika ada yang ingin kita doakan bersama-sama juga, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat, atau juga membuka mikrofonnya supaya kita bisa catat bersama-sama pada pagi hari ini, ya. Kita juga berdoa untuk aktivitas kita hari ini di tengah-tengah pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dan hal-hal lain yang akan kita kerjakan. Juga kita berdoa untuk pelayanan GKI Resut, terutama kita bersyukur kita baru saja melalui Hari Raya Paskah, dan juga Panitia Paskah masih menyiapkan sampai nanti Pentakosta kita ikut mendoakannya. Apakah ada yang ingin kita doakan bersama-sama pada pagi hari ini? Hari ini boleh bantu doa untuk istri saya, Leju, sakit batuk-batuk. Oke, kita doakan ya Pak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan kami, dan kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Di tengah kehidupan kami ya Tuhan, kami berjumpa dengan berbagai situasi yang saat ini kami rasa menjadi salah satu beban yang cukup menyita pikiran kami, menyita waktu kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk istri dari Pak Endro yang saat ini sedang sakit batuk. Kiranya Tuhan berikan proses pemulihan yang baik, supaya kami semua, terutama istri dari Pak Endro, juga bisa mendapatkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga mengingat ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang lain yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk mereka semua, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Jika ada obat-obatan yang harus dikonsumsi, jika ada tenaga medis yang dibutuhkan, kiranya obat-obatan, tenaga medis ini juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan proses kesehatan dan kekuatan bagi saudara-saudari kami.
Dan bagi kami yang saat ini terus mendampingi, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Saat ini ya Tuhan, jika kami juga ada dalam kondisi tubuh yang sehat, biarlah Tuhan mampukan kami, sehingga kami terus dapat menjaga kondisi kesehatan tubuh kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami setiap hari, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dan dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan saat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini tengah mencari pekerjaan, biarlah Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam proses pendidikan mereka, kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka supaya dapat belajar dengan baik. Bagi kami yang saat ini tengah bergumul tentang pelayanan kami, biarlah kami juga dimampukan untuk dapat melayani Tuhan semakin lebih baik. Kami berdoa juga untuk setiap pelayanan di GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perayaan Paskah yang baru saja kami rayakan bersama-sama, dan juga masih ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Kami berdoa juga untuk panitia Paskah yang masih terus melakukan tugas bagiannya. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Kami berdoa juga untuk berbagai kegiatan yang lain. Kami bersyukur Tuhan telah memperkenankan kami untuk bisa bersama-sama bersyukur atas pelantikan Badan Pelayanan Jemaat melalui sektor komisi. Dan kiranya ya Tuhan kami dapat dan juga dimampukan terus berkarya dengan baik. Kehadiran orang-orang baru di dalam pelayanan kami yang selalu kami rindukan, biarlah Tuhan juga selalu menyertai semuanya. Dan biarlah ya Tuhan setiap kegiatan, setiap karya baik yang sifatnya personal ataupun sifatnya bersama-sama, semuanya menjadi karya yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam